Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agustini. Saya mengambil jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 243516516207. Baik, saya akan menjelaskan tentang kajian yang saya jelaskan hari ini, yaitu tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, meliputi aktivitas berpikir, menilai, mengingat, dan mengelola emosi. Dalam kajian psikologi komunikasi, proses ini dipahami sebagai dasar dari seluruh perilaku komunikasi karena menentukan bagaimana individu menerima, menafsirkan, dan merespon pesan. Dengan memahami sistem komunikasi intrapersonal, kita dapat melihat bagaimana proses mental internal membentuk sikap, keputusan, serta cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Demikian, terima kasih. Hai, dengan Kak siapa nih? Halo, namaku Sandra. Habis nge-gym ya atau lagi nge-gym? Aku lagi sedang nge-gym. Oh iya, kita mau sharing nih untuk Kak Sandra ya, tentang pengalaman selama di luar negeri, entah itu menetap ataupun mungkin jalan-jalan atau mungkin menetap. Itu kemana terakhir, Kak Sandra? Kalau di luar negeri aku sempat menetap tapi nggak lama, dan itu masih sekitar Asia aja kok. Sekitar Asia aja ya. Kira-kira apa nih yang menjadi pengalaman yang menarik gitu di luar negeri sana? Untuk culture ya, kalau untuk Indonesia dengan Asia nggak jauh berbeda. Cuman kalau di sana orang-orangnya lebih disiplin dalam hal waktu tentunya. Lebih teratur lah ya. Ada mungkin culture shock banget yang bikin kita mungkin yang positif atau ada yang negatif nggak sih? Maksudnya yang bikin kita terkaget-kaget gitu di luar negeri sana? Kalau di Indonesia kan orangnya itu kan pada ramah ya. Nah, kalau di sana tuh agak cuek gitu loh, gue lu gitu. Oh gitu ya. Dan satu lagi nih Kak Sandra, kalau misalkan ingin tinggal di luar negeri atau entah itu ada keinginan, apa yang menjadi dasar gitu Kak Sandra ingin menetap atau tinggal di luar negeri di sana? Kalau untuk menetap di luar negeri, untuk pendidikan di sana sih oke ya. Di sana tentunya karena kan di sana orang-orangnya lebih disiplin, lebih teratur. Mereka juga hardworking juga kan di sana gitu. Tapi kalau untuk negatifnya ya, kalau Indonesia kan orangnya ramah-ramah, kalau di sana lebih agak cuek sih. Mungkin jadi kelebihannya mungkin yang ingin Kak Sandra gali itu mungkin dari pendidikan kali ya, lebih baik lagi di luar sana ya daripada di sini. Iya. Makanya banyak orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, padahal pendidikan di Indonesia sebenarnya udah cukup bagus. Iya. Oke deh, terima kasih udah sharing sama kita dan thank you, dadah. Ke Singapura, tapi yang lebih berkesan pas umroh sebelum ke Singapura. Ya apa pertanyaannya adalah pengalaman menariknya. Kalau umroh selalu berkesan dan selalu ditunggu-tunggu sih ya. Jadi apapun keadaannya selalu berkesan. Apalagi yang kemarin itu pertama kali ngajak anak aku yang paling kecil ke sana. Jadi cuman bertiga aja. Suami aku sama anakku yang paling kecil gitu. Momennya jadi beda gitu karena sebelumnya anakku belum lahir. Jadi selain liburan juga itu salah satu ibadah juga kan. Jadi salah satu merefleksikan diri untuk lebih baik lagi atau gimana? Sebagai ini sih momen untuk apa ya, kayak memperbaiki diri atau meminta sesuatu gitu sih, yang mendekatkan diri kepada yang di atas ya. Nah, gimana
menurut Kak Kania itu setelah pulang dari umroh itu menilai diri sendiri atau perkembangan diri sendiri dari berpergian di luar negeri tersebut itu apa? Ada perubahan nggak? Karena ini umroh baru pertama kali ngajak anak aku yang kecil, jadi perubahannya ada sebenarnya sih belajar lebih sabar gitu ya. Jadi tahu kalau misalnya keluar negeri bawa anak tuh harus gimana gitu, apalagi anaknya cowok, sebelumnya kan 2 anak cewek gitu, lebih sabar, terus lebih bisa mengatur pengeluaran pas di sana. Bagusnya sih sebenarnya daripada. Berarti kalau berpergian ke luar negeri itu berarti emosinya tuh lebih ke excited gitu ya, emosinya apa maksud itu lebih ke happy ya, lebih gimana? Sebenarnya tergantung tempat yang dikunjungin ya. Kalau misalnya first time pasti excited, mau nyari yang baru-baru. Cuman kalau yang udah ke tempat, aku kan sering ulang ke tempat itu aja. Sebenarnya kalau liburan itu kayak lebih cari suasana yang beda dari Jakarta aja sih sebenarnya. Jadi biar nggak jenuh. Di sananya juga bukan yang ambi gitu. Kalau trip santai aja sih, lebih banyak kayak makan, mingle sama orang-orang gitu aja sih. Terus ada perubahan nggak sih dengan budaya di sini dan di budaya di sana? Maksudnya tuh apa ada perubahan ke kakaknya sendiri atau gimana? Oh ada dong, banyak. Jadi kan sometimes the way they do things itu kan bisa beda-beda banget. Jadi aku kan paling sering kan aku ke Jepang ya. Jadi kalau di sana tuh kayak contohnya mindfulness sama awareness sama space, orang kan benar-benar nerapin. Jadi kayak pas pertama kali pasti kayak kaget, oh ternyata orang begini ya di sini ya, ternyata ini nggak boleh ya, ternyata jadi kita lebih pas pulang tuh lebih bisa nerapin gitu apa yang diambil dari tempat yang dikunjungin kayak gitu. Berarti hal yang positif kita ambil ya. Iya. Iya sih. Berarti kapan nih rencananya ke Jepang lagi? Nanti Februari musim dingin. Iya. Makasih banyak nih ya Kak ya. Makasih udah sharing sama kita. Dan nih kita mau sharing dong. Boleh. Koko pasti pernah keluar negeri kan? Iya betul, pernah. Kira-kira kemana yang menjadi pengalaman yang menarik? Pengalaman yang menarik untuk saya ngelihat ke daerah Selandia Baru ya, New Zealand. Ya, di sana melihat dengan keadaan yang di sini tuh rada berbeda. Seperti di sana orang tuanya malah lebih sehat, lebih aktif dan lebih banyak mau jalan. Sedangkan kalau di Jakarta kan kayak apa-apa sedikit-sedikit naik motor atau naik kendaraan umum tapi tidak mau jalan. Dan banyak juga kalau yang saya lihat gitu malah di Indonesia ini nih, Jakarta ya khususnya, kayak banyak justru malah orang tua tuh yang sudah susah untuk berjalan. Itu yang saya lihat yang paling signifikan dalam saya berpergian ke luar negeri. Gitu. Jadi cukup menjadi acuan ya, maksudnya menjadi pandangan buat persepsi Koko gitu, lihat di sana dan perbandingan di Indonesia atau di Jakarta sendiri, jadi lebih mungkin lebih sehat apa gimana di sana? Oke, kalau di sana mungkin lebih sehat ya. Jadi orang-orangnya kayak seperti bisa dibilang seperti lebih mandiri. Kalau mungkin atau bisa dibilang karena di sini untuk tenaga kerja lebih murah kali ya, kalau bisa saya bilang. Jadi kayak kita sakit kita bisa hire atau kita bisa ini orang yang untuk membantu kita gitu loh. Kita nggak bisa berjalan deh, kita ada yang mopong kita atau segala macam. Sedangkan kalau di luar tuh ya kita sendiri dan harus mandiri seperti itu. Jadi di sana ya kalau menurut saya lebih sehat gitu sih. Berarti nge-push kita untuk diri kita sendiri juga lebih sehat ya. Betul. Jadi terinspirasi mungkin ya. Betul. Makanya apa yang bisa dibilang ya, kita dari sekarang dari dini kita sudah harus hidup sehat. Iya, berarti udah kelihatan nih perubahannya. Dia gym terus, olahraga terus, jadi bikin sehat. Hai. Seneng banget nih pagi udah beres nge-gym ya. Kenalin dong, siapa namamu? Oke, aku Seto, Joseph Seto. Ini kenalin umur apa? Umur ya sekian lah ya. Iya, kita mau bincang-bincang dikit bentar ya, nggak apa-apa kan?
Kan ini pengalaman nih, pernah ke luar negeri pasti kan? Pernah. Kemana tuh yang kira-kira bikin apa ya? Bikin punya pengalaman tertentu, jadi yang ibaratnya yang susah untuk beradaptasi, apakah dengan budaya kita di sini dan di sana, gimana rasanya perbedaannya itu sendiri gitu, dari awalnya itu negara mana nih? Kalau keluar negerinya sih ke Singapura sama Jepang, tapi paling berkesan Jepang. Ya, kalau yang membedakan itu iklimnya sama budaya komunikasi per orangnya kali ya. Di sana kan iklimnya tuh dari sini sama di Jepang tuh beda musimnya ya. Kemudian waktu aku datang pas lagi musim dingin, jadi kemungkinan kita sebagai warga Jakarta kedinginan. Kaget ya pasti ya. Tapi kan bawa baju udah tahu sebelumnya atau gimana? Udah tahu sih, tapi nggak se-expect sedingin itu. Ya mungkin kita kurang bagi kita yang di rumah AC-nya 16, mungkin lebih dingin lagi berarti ya. Iya, berarti memang harus prepare-nya lebih ini banget ya. Prepare-nya lebih sih. Jadi kayak mungkin baju hangat, jaket segala macam lebih kita bawa yang tebal dan lebih banyak lagi. Kalau untuk iklim itu, tapi kalau untuk komunikasi di sana orang-orangnya tuh mereka bertim gitu ya kali ya. Susah untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar, kayak kita kayak pendatang kayak kita gini, kayak mereka agak picky lah memilih gitu. Jadi dalam bahasa pun memang mereka sulit ya. Dia kayaknya sulit jadi harus memegang bahasanya sendiri atau harus dengan bahasa Inggris atau gimana sih? Iya, mereka tuh kalau pakai bahasa Jepang sendiri juga mereka agak milih-milih sebenarnya. Tapi kalau untuk Inggris itu agak sulit sih. Soalnya nggak semua dari mereka Inggrisnya bagus dan bisa bahasa Inggris gitu. Tapi yang penting happy sih ya. Atau gimana? Atau mau mencoba lagi ke sana atau kapok atau gimana? Mencoba lagi sih mau sih dalam tahun-tahun depan mungkin ya, sama teman-teman, tapi lebih pasif bahasa Jepangnya. Jadi kalau nggak kita bawa translator lagi lah, orang gitu lah. Jadi soalnya kalau untuk komunikasi mau kemana-mana kita agak ribet, soalnya agak terbatas oleh bahasa. Gitu aja sih. Berarti selain iklim, terus bahasa, apalagi yang sulit? Sama makanan sih. Mungkin kita suka makan makanan Jepang di Jakarta ya, itu mungkin udah makanan Jepang rasa Jakarta, tapi kalau di Jepang yang asli tuh agak beda, jadi kayak agak sulit mungkin ya untuk kita yang suka makan makanan Indonesia yang kental rasa-rasa rempah-rempahnya gitu kan. Nah, sana tuh lebih banyak yang ikan-ikan yang setengah matang atau nggak matang gitu, jadi kayak kita prepare bawa makanan mungkin kayak abon. Bawa sambal kali ya. Sambal atau kalau enggak rendang Indomie. Biasanya seperti itu sih. Itu sih makanan sih itu juga. Ya udah, oke, makasih banget. Makasih banyak ya. Tos dulu dong. See you.